Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan nama Intan Rizky Permatasari dengan NIM 200110114. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1E PIAUD. Dan selanjutnya teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Aklia Nur Fahma, NIM 200110138, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1E. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep nilai, norma, dan moral. A. Makna konsep, norma, nilai, moral, dan hubungan ketiganya dalam Pancasila dan kewarganegaraan. A. Konsep. Konsep merupakan cara berpikir untuk menggeneralisir atau menunjukkan sesuatu. Konsep itu dapat juga diartikan pernyataan yang bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Konsep ada yang bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Meskipun belum diimplementasikan, konsep yang bersifat positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika konsep itu bersifat negatif, maka akan memiliki makna negatif pula. Konsep dasar yang digunakan dalam pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan antara lain pemerintah, negara, bangsa, negeri, wilayah, pembangunan, negara berkembang, negara tertinggal, pengambilan keputusan, moral, nilai, karakter, perasaan, sikap, solidaritas, kekuasaan, kelas penguasaan, nasionalisme, demokrasi, perilaku, empati, wewenang politik, partai politik, pemilu, konstitusi, globalisasi, dan lain-lain. B. Makna norma. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga dapat diartikan sebagai aturan yang bersifat rambu-rambu, yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Dalam bahasa Inggris, norma diartikan sebagai standar. Di samping itu, norma juga bisa diartikan kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jika norma dipahami sebagai standar atau ukuran perilaku manusia yang dapat dijadikan alat untuk menghakimi suatu perilaku manusia, benar atau salah, maka dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat paling tidak 5 norma, yaitu 1. Norma agama, 2. Norma hukum, 3. Norma moral atau susila, 4. Norma kebiasaan, dan 5. Norma kesopanan. Dapat disimpulkan bahwa norma adalah petunjuk hidup bagi warga yang ada dalam masyarakat. Hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat karena norma tersebut mengandung sanksi. Siapa saja, baik individu maupun kelompok yang melanggar norma, mendapat hukuman yang berwujud sanksi, seperti sanksi agama dan Tuhan, sanksi agama dari Tuhan dan Departemen Agama, sanksi susila, kesopanan, hukum maupun kebiasaan yang diberikan oleh masyarakat berupa sanksi moral. C. Nilai. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value, sedangkan menurut Jahiri, nilai diartikan sebagai harga, makna, isi semangat, konsep, teori, dan pesan, sehingga bermakna secara fungsional. Nilai dapat juga diartikan sebagai baik buruk tingkah laku atau perbuatan manusia. Nilai bersifat universal atau umum. Dapat pula diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bisa disandarkan pada sesuatu apapun, misalnya harga suatu barang atau mutu, kualitas suatu barang. Ada beberapa pengertian nilai menurut para ahli. Di antaranya, dalam kamus sosiologi yang disusun oleh Surjono Sukanto disebut bahwa nilai value adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Macam-macam nilai. Max Keller menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tinggi. Maksudnya yaitu adanya tingkatan-tingkatan nilai. Menurutnya nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu 1. Nilai kenikmatan adalah nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. 2. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. 3. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni.
4. Nilai kerohanian, yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci. Sementara itu, nilai menurut Profesor Dr. Nutanagoro dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani manusia yang dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot atau kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos atau Latin, bentuk jamaknya mores yang berarti tata cara atau adat istiadat. Kata moral dalam bahasa Arab identik dengan akhlak yang berarti perangi, watak, dan tabiat. Karakter yang menetapkan kuat dalam jiwa manusia merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara ringan dan mudah tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Lalu, moral dibagi menjadi 3, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Moral knowing meliputi kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan, pengetahuan diri. Yang kedua, moral feeling, kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, kerendahan diri. Yang ketiga, moral behavior, yaitu kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Hubungan nilai, norma, dan moral. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat melihat bahwa ada hubungan yang erat antara nilai, moral, dan norma. Hubungan antara ketiga komponen itu dapat diringkas dalam beberapa point of view, meliputi yang pertama, nilai, moral, dan norma memiliki hubungan timbal balik dan bersifat interaktif dalam artian bahwa saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang kedua, nilai dan norma dapat dijadikan sebagai suatu pedoman, tolak ukur, petunjuk bagi moral manusia dalam kehidupannya, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Yang ketiga, nilai itu bersifat abstrak dan ideal, karena nilai itu berada dalam gagasan, pikiran, ide, dan keyakinan manusia. Nilai yang sifatnya abstrak tersebut kemudian dikonversikan menjadi lebih konkret dengan cara nilai itu diwujudkan melalui wujud tingkah laku atau perbuatan-perbuatan manusia dalam melakukan aktivitas sosialnya sehari-hari. Untuk menjaga sekaligus memperkuat nilai yang dianggap ideal, seharusnya yang diharapkan maka dikonkretkan dengan norma-norma sosial. Sebagai contoh, nilai kemanusiaan yang ada dan beradab sifatnya abstrak dan universal. Dapat dikonkretkan melalui tingkah laku, misalnya menghargai dan menghormati orang lain tidak sewenang-wenangnya terhadap manusia, karena manusia memiliki hak asasi yang sama, membela kebenaran, sehingga terciptanya keadilan terhadap sesama manusia. Untuk menguatkan hal tersebut, maka dituangkan dalam bentuk norma-norma sosial. Misalnya, norma hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tentunya, aturan itu semakin menguatkan bahwa untuk menciptakan keadilan, maka manusia memiliki kedudukan yang sama hukum dan pemerintahan. Baik, di sini kita akan melanjuti penjelasan materi kita yang kedua, yaitu pentingnya norma, moral, dan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pentingnya norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki arti penting sebagai pedoman, bertingkah laku, dan sebagai sistem pengadilan sosial. Dengan begitu, maka kerukunan dalam masyarakat dapat terjaga, sehingga kata disintegrasi itu tidak akan dialami oleh negara ini. Yang kedua, pentingnya nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan praktis.
Setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat dan disusun dengan seksama. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis, kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan yang luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Ketiga, pentingnya moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moral adalah sebuah istilah yang berarti tindakan positif yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Moral sangat diperlukan untuk proses sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai moral sudah ditanamkan sejak kecil dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai moral dapat generasi zaman now sedikit dijumpai karena faktor pergaulan dan kurang baik. Moral meliputi akhlak atau etika yang baik, seperti perbuatan atau tingkah laku atau ucapan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, bersosialisasi setiap individu mematuhi nilai-nilai yang berlaku di lingkungan setempat, sehingga bisa disebut memiliki moral yang baik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti kita harus mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku di NKRI ini, sehingga terciptalah moral yang baik. Berbangsa dan bernegara sangat perlu memiliki moral yang baik untuk kemajuan negeri ini, menjunjung tinggi perbuatan dan perilaku yang baik dalam interaksi dengan sesama menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perpecahan dan perselisihan antar suku kelompok dengan kelompok lainnya. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika harus diamalkan untuk terciptanya moral yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.